Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya tentang diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Sumber Arum. Perkenalkan, saya Suratmi Dwi Astuti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pati, serta Pak Muhammad Jasari selaku fasilitator dan Bu Sri Subianti selaku pengajar praktik. Kegiatan diseminasi ini dilatar belakangi karena peserta didik tidak menyukai aturan, karena selama ini aturan dianggap oleh peserta didik sebagai pengikat kebebasan berekspresi. Aturan yang ada selalu berhubungan dengan hukuman, dan hukuman membuat trauma psikis bagi peserta didik. Tujuan dari aksi nyata ini yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan peserta didik. Yang kedua, guru dan peserta didik dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Dan yang ketiga, terciptanya suasana lingkungan kelas yang nyaman dan positif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah, meminta izin untuk melakukan diseminasi tentang pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Yang ketiga, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang perlu dilakukan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar tindakan yang dirancang dapat terlaksana. Kemudian sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Dan yang terakhir, dukungan dari orang tua, peserta didik dalam menerapkan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di SD Negeri Sumber Arum yang saya adakan pada tanggal 24 Agustus tahun 2024 pada hari Sabtu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Sumber Arum, Bapak Muhammad Jasari SPD. Yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri Sumber Arum. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Sumber Arum yang sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, 2 menyanyikan Indonesia Raya, 3 doa, 4 sambutan kepala sekolah, 5 pemaparan diseminasi CGP oleh Ibu Suratmi, dan yang ke-7 adalah penutup. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan
berasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Subati memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada diri yang terhormat, dimohon berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang ketiga adalah pembacaan doa kepada Mbak Rohim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridallah wa bi syafa'ati Rasulillah wa bi karamatin awliyaillah sa'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil kulli waqtin wa hin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan dzakir hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Salatu wassalamu ala nabiyyina 'alaika ya sayyidina ya Rasulullah. Isma' lana isma' lana isma' lana sami'an bi izzatika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min jamil ahwali wal afat wa taqaddimana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairil hayat wa ba'dal mawlid ma'a rasulillah. Allahumma sallimna min afadil dunya wa sallimna fiha min adabin akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jannatan fil 'alam wa rizqan wa ghurratan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina wa Allah fi shafa'atil maut wa najatan
وعلى العباد وعلى القرآن وعلى السلام وعلى المسلمين ولا تجعل يا الله من أهل الشر والضير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اغفر لنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا على قول العزيز الغفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara yang keempat yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Jamili SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Al-Sumati Bapak Ibu Guru, Istri Saudara, Bapak khusus kepada di surat ini dia sebagai CGP angkatan 11. Pertama dan utama adalah kita padatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti sampai kepada rekan kita di surah media studi dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman, membawa risalah Islam yang sempurna. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini termasuk golongan orang-orang yang akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat umat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bu Suratni Dwi sebagai CGP angkatan 11 di sekolah kami yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menyampaikan yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah sesuai dengan salam guru yang kita tahu bersama, yaitu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kita sebagai tenaga pendidik merupakan garda terdepan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di negara kita, bangsa Indonesia. Maka dari itu kita harus mampu, yaitu tergerak, artinya adalah tergerak hati kita untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah positif demi peningkatan mutu pendidikan. Setelah tergerak, marilah kita wujudkan dengan amal-amal atau kegiatan-kegiatan real, yaitu bergerak melaksanakan dari apa yang menjadi misi kita tersebut. Dan setelah itu kita harus juga mampu untuk menggerakkan rekan-rekan kita yang lain untuk juga ikut berpartisipasi bersama-sama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Maka dari itu sesuai dengan tema kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah,
Saya pribadi sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CGP kami, yaitu Bu Suratmi Dwi Astuti. Mudah-mudahan budaya positif yang sudah terlaksana di SD kita ini dapat istiqomah, dapat kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan. Mudah-mudahan dengan budaya positif, pembiasaan yang baik yang kita laksanakan ini dapat mampu meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, kemudian juga mampu meningkatkan pemahaman siswa, mampu meningkatkan hasil belajar siswa seperti yang kita harapkan. Harapan kami juga guru-guru penggerak ya, yang sudah lulus mengikuti pendidikan kemarin, ada 2 di sekolah kami, yaitu Pak Rohim dan juga Bu Rizka. Ini mampu berkolaborasi dengan angkatan di bawahnya, yaitu Bu Suratmi Dwi Astuti, untuk membimbing Bu Tutik ini atau Bu Suratmi melaksanakan serangkaian kegiatan-kegiatan CGP dengan baik. Harapan kami juga guru yang masih belum mengikuti kegiatan guru penggerak ini dapat termotivasi nanti setelah melihat atau Bu Suratmi Dwi Astuti dalam melaksanakan kegiatan serangkaian kegiatan calon guru penggerak. Dengan harapan mudah-mudahan pendidikan di SD kita ini lebih meningkat, untuk pendidikan yang ada di sekolah kita lebih meningkat, dan pada umumnya pendidikan di Indonesia ini menjadi pendidikan yang bermutu, yang memiliki daya saing yang tinggi, sehingga melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul, sehingga nanti akan menjadi pemimpin bangsa yang baik, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Demikian harapan kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru SPD atas sambutannya. Acara yang kelima yaitu diseminasi CGP yang akan dipaparkan oleh Ibu Suratmi Dwi Astuti SPD. Kepada Ibu Suratmi Dwi Astuti SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang dalam diseminasi saya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif. Sudah mengenal saya, nama saya Suratmi Dwi Astuti. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Pada siang hari ini saya akan melakukan diseminasi penerapan budaya positif pada siswa di sekolah. Diseminasi itu maksudnya menyebarluaskan apa yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak untuk saya sebarluaskan ke sekolah. Sebelum kita masuk ke materi, explaining dulu ya. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Berpasangan laki-laki dengan laki-laki. Pak Nur, monggo kalian yang boleh nama-nama ya. Nah, sekarang coba pada siang hari ini untuk melepaskan penat sebentar. Tadi pagi kita sudah senam pagi, sehat ya, betul kan? Ya. Habis senam, berkeringat, terus mari kita meluapkan apa yang sudah kita
laksanakan selama 2 bulan ini mengajar dengan tersenyum selama 30 detik, tetapi berhadap-hadapan. Jangan tersenyum dulu. Ayo Pak, berhadap-hadapan. Lihat matanya monggo. Nanti kalau saya bilang senyum, saya tekan ya 30 detik saja. Kalau saya sudah bilang tersenyum, berarti giginya diperlihatkan, oke? Oke, 1, 2, 3. Giginya kelihatan saja. Ayo, aja kelihatan. Ayo. Sambut, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Gudewa. Sudah pulang ya? Sudah. Sekarang kita berpikir sejenak. Apa itu budaya positif? Budaya. Sebenarnya budaya itu apa sih yang Bapak Ibu pengertiannya, yang Bapak Ibu sekiranya tahu apa itu budaya? Pak Nur mungkin? Kebiasaan. Pak mungkin budaya apa Pak? Satu kata, tradisi. Pak Eda, budaya? Ayo jawab Pak. Budaya Pak. Tradisi ya, budaya itu pembiasaan. Oke, bagus sekali, tradisi bagus sekali. Tetapi ada kata positif, berarti budaya pembiasaan positif, tradisi positif yang perlu dilaksanakan. Berarti ini tentang suatu budaya yang menimbulkan manfaat. Budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama dulu, pembelajaran dengan paradigma positif. Pembelajaran. Nah, kita saat ini sedang pada kurikulum apa, Bapak Ibu? Kurikulum Merdeka. Pemerintah sedang menggencar-gencarkan PMM, Profil Pelajar Pancasila. Pembelajaran apa yang sekarang pemerintah ingin berlakukan untuk sekolah kita? Apa Bapak Ibu? Pembelajaran yang seperti apa? Rizka mungkin? Berpusat pada siswa, di mana selama ini sebelumnya guru hanya ceramah, berpusat pada guru, kita kembalikan ke siswa. Jadi berpusat kepada siswa dan berpihak kepada siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru itu yang berpihak pada siswa, di mana untuk membuat pembelajaran yang berpihak pada siswa itu adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah hafal Bapak Guru? Ayo kita menyanyi bersama-sama ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia,
Lanjut ya, disiplin positif. Disiplin. Nah, disiplin itu kaitannya dengan apa kira-kira Bapak Ibu Guru? Bu Rizka mungkin kaitan disiplin itu tentang apa ya? Tentang diri. Tentang apa diri? Ya, tentang cara diri kita untuk sesuai dengan porsinya, tanggung jawabnya, tapi yang positif. Biasanya disiplin itu dikaitkan dengan hukuman, sanksi, ya Bapak Ibu Guru. Biasanya yang dulu sering dikaitkan dengan hukuman dan sanksi. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar, dan mungkin sering dikaitkan dengan kata kepatuhan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang Bapak Ibu Guru pegang supaya dapat kita terapkan di sekolah. Kira-kira nilai kebajikan seperti apa sih Pak Roken yang siap Bapak kejar-kejarkan kepada murid? Nilai-nilai apa? Nilai religius. Bapak Roken kan guru agama, nilai religius. Pak, mungkin nilai apa? Nilai kepatuhan. Nilai kepatuhan, ya bagus. Nilai apa lagi? Nilai tanggung jawab. Kejujuran, tanggung jawab. Oke, taat kepada Tuhan, yaitu adalah nilai religius, ya betul. Kejujuran, hormat, santun, gotong royong. Nah, ini nilai-nilai ini terkandung dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk dijabarkannya dalam nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri, dapat melakukan segala tindakan. Disiplin ini membuat murid memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman, tetapi dari dalam diri murid itu sendiri, atau disebut sebagai motivasi internal. Saya tadi sering menyebutkan motivasi internal. Sekarang kita mempelajari motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi 3. Kenapa seseorang siswa itu ingin melakukan sesuatu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa, aku mau berangkat sekolah tepat waktu, takut nanti dihukum Pak Nur. Ya, itu berarti karena dia takut kalau nanti dapat hukuman. Terus ada lagi, saya ingin mengerjakan PR, saya ingin dapat nilai bagus karena nanti saya diberi hadiah oleh wali kelas. Itu motivasi juga, tapi dalam penghargaan atau bisa disebut juga achievement, apa yang namanya? Reward, ya betul bahwa ya reward untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasi apa? Eksternal dari orang lain. Motivasi yang baik itu untuk menjadi diri sendiri yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang seharusnya Bapak Ibu Guru tanamkan kepada murid kita, yaitu membangkitkan motivasi internal pada murid. Iya. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkatan terendah dari motivasi. Kenapa tingkatan terendah? Karena bisa menimbulkan trauma, psikologi murid terganggu. Terkadang psikologi setiap murid itu berbeda-beda. Ada yang kuat menerima, ada yang tidak kuat. Jadi ini bisa dikatakan motivasi yang paling rendah. Kemudian motivasi karena mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini motivasi nomor 2 terendah. Nomor 2,
tidak selamanya murid itu akan mendapatkan reward, mendapatkan imbalan. Suatu saat ketika dia kecewa, maka dia akan tidak melakukan kegiatan itu lagi, karena itu bukan didasarkan pada diri murid itu sendiri. Terus yang ketiga, dari dalam diri orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi ini berperilaku bersifat internal dalam diri siswa itu sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia, murid, guru, dan semua orang pasti punya kebutuhan dasar. Kebutuhan kita apa Bapak Ibu Guru? Kebutuhan kita makan, minum, apalagi kasih sayang, kesenangan, itu termasuk juga kebutuhan. Ayo kita belajar bersama-sama tentang kebutuhan dasar manusia. Hiburan juga kebutuhan Bapak. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, langsung ya. Pertama adalah bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan pokok manusia. Makan, minum, rumah, terus pakaian, itu termasuk kebutuhan pokok, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Apabila di rumah, misal anak kita lagi dimarahi, kita marahi di rumah, terus ke sekolah dia malah tidak konsentrasi dalam mengerjakan tugas. Kenapa? Karena dia cinta dan kasih sayangnya kurang. Contoh lain lagi, Bapak Ibu Guru saja, misal Bu Indri lagi marah-marahan sama suaminya, ya pernah nggak Bu Indri? Pernah kan? Terus ke sekolah beda kan suasananya, ya, awalnya uring-uringan, ya sendiri, ya itu karena ada kebutuhan yang Bu Indri kurang, yaitu cinta dan kasih sayang. Lagi marah-marah sama suaminya, terbawa mengajarnya dan tidak konsentrasi. Iya. Terus penguasaan. Ini setiap orang berbeda-beda tingkatannya. Penguasaan ini apa? Penguasaan ini contohnya ingin diakui. Iki loh aku bantu nomor 1 lomba, pengen diakui. Siswa itu juga pengen merasa diakui. Ada rasa itu. Jadi setiap selesai lomba biasanya kita melaksanakan upacara untuk memberikan reward dan kita umumkan ke sekolah, ke kelas, dalam upacara ke anak bahwa ada siswa yang berprestasi, bisa ditiru, mungkin bisa memotivasi siswa yang lain. Itu penguasaan, kebebasan. Ini juga berbeda-beda tergantung pribadi setiap anak. Jadi anak itu juga ingin merasa bebas, dibebaskan. Terus yang ketiga, kesenangan. Kesenangan ini contohnya hiburan. Misal di rumah kurang hiburan, atau kebanyakan hiburan juga mempengaruhi di sekolah atau pengen hiburan lagi. Ya, jadi tergantung porsinya masing-masing. Contoh langsung ya. Ini Pak Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku senang menyanyi. Ini kebutuhan apa yang kurang pada siswa tersebut? Kesenangan, betul. Ada kata senang di situ. Dia senang menyanyi, tetapi kebutuhannya tidak tercapai di sekolah. Maka Bapak Ibu Guru harus melengkapi kebutuhan siswa tersebut. Yang kedua, Pak Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku punya jepit rambut baru. Kebutuhan apa ini yang kurang pada siswa tersebut?
Guru? Apa ini? Apa? Kurang inovasi. Iya, kebutuhan apa siswa yang tidak terlengkapi? Ini ada tadi. Nah, yang mana? Aku bosan. Yang mana kebutuhan yang mana, Bapak Ibu Guru? Kebebasan. Pengen bebas, masa yuk pelajaran, terus pengen yang lain. Nah, kebebasan. Terus yang ketiga, yang keempat, aku sebel gambaranku tidak rapi, malah Pak Guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Apa? Cinta dan kasih sayang. Jadi kalau ada temannya yang ada siswa yang sekiranya kurang, ya tidak usah ditunjukkan kepada siswa yang lain. Okay? Keyakinan kelas atau sekolah. Nah, kita sebelum memulai pembelajaran di awal tahun biasanya membuat keyakinan kelas. Mungkin kalau sudah lama kurikulum Merdeka sudah sering membuat keyakinan kelas, ya Bapak Ibu Guru. Nah, keyakinan kelas siapa yang sekiranya sudah sering melaksanakan di awal pembelajaran? Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan atau belum? Sudah, sahabat ya. Perbedaan keyakinan sama peraturan itu apa sih, Bapak Ibu Guru? Keyakinan sekolah dan peraturan. Kalau keyakinan atau kesepakatan itu dibuat bersama dengan siswa atau wali murid juga bisa. Misalnya kalau kelas sudah belum, siswa sama wali murid juga bisa. Itu biasanya, maka dari itu alangkah baiknya di awal pembelajaran itu orang tua murid bisa ikut sertakan dalam membuat kesepakatan atau keyakinan sekolah. Nah, ini ada timbal baliknya. Kalau peraturan itu yang menentukan hanya sekolah. Jadi orang tua murid atau murid tidak bisa mengungkapkan idenya. Kalau keyakinan itu biasanya dilontarkan oleh Bapak Ibu wali murid atau siswanya. Nanti Bapak Ibu guru menyaring sekiranya supaya diskusinya tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah, ya. Iya. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan terbentuknya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi murid yang menyampaikan, misal ini udah mulai pembelajaran dan kelas kita kok kotor ya, bagaimana ya supaya kelas kita bersih? Saya berarti apa harus ada yang piket, harus menjaga kebersihan. Nah, itu contoh keyakinan kelas, namanya menjaga kebersihan kelas. Nah, keyakinan kelas ini menggunakan kata-kata positif. Kenapa kata-kata positif? Karena yang diimani, yang biasanya yang diingat adalah kata-kata itu. Misal di sekolah kita kalau SMP kan tidak memakai make up. Yang diingat siswa itu biasanya memakai make up, bukan tidak memakai make up. Kata tidak memakai make up bisa diganti dengan penampilan sederhana. Nah, contohnya seperti itu. Contoh lagi, tidak membuang sampah sembarangan, itu bukan kata positif ya. Kata positifnya adalah menjaga kelas supaya tetap bersih. Itu contoh keyakinan kelas. Posisi kontrol atau restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu guru setelah saat melaksanakan jadi siswa itu kan melakukan kesalahan, jadi kita panggil, kita buat restitusi, baik kita berbicara sama siswanya. Nah, ini namanya proses restitusi. Dan supaya dia saat kembali ke kelasnya dalam keadaan yang kuat, misal tanggung jawabnya lebih kuat lagi. Misal hari ini dia tidak memakai topi, jadi kita beri restitusi
supaya hari Senin depan pakai topi saat upacara. 5 posisi kontrol guru. Di sini guru sebagai penghukum. Nah, biasanya guru sebagai penghukum ini contohnya yang suka menghukum. Terus guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti apa Bapak Ibu guru? Contohnya misal hari ini kelas 1 tidak ada piket motor. Terus Pak Kepala Sekolah datang lihat kelasnya kotor sekali. Terus Pak Kepala Sekolah terus marah-marah sama wali kelasnya. Tapi wali kepala sekolah kita berhati ya, nggak mungkin marah-marah ya. Marah-marah kelas kotornya ngono lah Bu. Nah, bisa terus Pak Kepala Sekolah keluar, terus si ibu gurunya ngomong sama muridnya, ya Allah, cak orang pinter darah saat kalau Pututi dimarahin Pak Kepala Sekolah kalau nggak pinter cak. Namanya pembuat merasa bersalah. Pernah Ibu Bapak Ibu guru melakukan ini? Pernah, pasti pernah. Udah sakit guru kok kayak gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Nanti psikologi anak juga akan terganggu. Guru sebagai teman yang memperlakukan anak sebagai teman. Memperlakukan anak sebagai teman juga tidak baik. Nanti anak tidak merasa hormat kepada guru. Guru sebagai pemantau dan terakhir guru sebagai manajer. Lanjut aja ini. Nah, di dalam 5 posisi kontrol tersebut, posisi yang baik adalah sebagai manajer. Kenapa? Karena guru memberikan arahan dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, mendukung murid dan cari solusi. Ada solusinya. Kenapa kok nggak piket? Terus didanai satu-satu. Ada yang kayak gini. Hari ini aku ini Bu, yang lain gimana? Kita guru sama anak-anaknya juga berdiskusi bareng-bareng bagaimana kalau diganti saja. Karena kalau setiap hari Senin Rendra membantu ibunya membantu ibunya ke pasar, misalnya dari Senin kan ada pasaran. Nah, yang bisa jadi diganti hari Selasa. Bisa seperti itu karena mesti ada alasan mengapa anak tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya. Kita tanyai dampak kalau guru melakukan penghukum, murid akan menjadi lebih dendam sama Bapak Ibu guru, tidak menyukai guru karena yang diambil tadi, yang melakukan hukuman tadi. Terus membuat rasa bersalah, membuat murid merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Terus menyimpan emosi negatif, menarik diri dari lingkungan. Terus sebagai teman, murid akan tergantung pada satu orang, pada guru. Alah bareng karo butuh di adek kok gampang gimana juga. Nah, itu akibat kalau kita sebagai teman. Murid tidak mandiri karena ada yang digantungkan. Pemantau ini tercipta identitas yang positif sudah tercapai, akan tapi solusinya belum terpenuhi. Pemantau senantiasa memantau tapi belum ada konsekuensinya, belum ada solusinya. Kalau sebagai manajer, guru akan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Ditanyain sih, mau tidak melakukan piket karena apa? Terus guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Jadi muridnya ya kalau kelas 1 ya belum bisa ya dibantu gurunya. Kalau sudah kelas 6, kira-kira bagaimana sih kalau kue identifikasi itu cara nanti dan dia punya tanggung jawab sendiri dalam dirinya. Di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Lanjut mawon. Nah, konsekuensi ini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Murid anak akan menghormati peraturan, tapi dan mendorong kepatuhan. Hukuman ini berlaku hanya untuk pada sebuah institusi, ada hukumannya, jadi tidak sesuai. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kita langsung ke contohnya saja. Di sini yang pertama, mungkin Bapak Ibu guru bisa membantu saya untuk memecahkan masalah ini.
kasus tindakan yang pertama ini masuk hukuman atau konsekuensi? Monggo Pak Roke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu masuk hukuman atau konsekuensi ya Pak ya? Tentang aja Bapak. Situ Pak dalam. Iya. Ya situ aja nih. Konsekuensi. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini bukan jam pelajaran olahraga, tetapi anak lari mengelilingi lapangan basket. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Monggo Bu Rizka. Ayo Bu Rizka. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Berarti coba ini masuk hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri. Dibuatnya sendiri. Tadi dia coret-coret. Kata-kata dulu ya Bu ya. Ini berarti guru hebat, guru senior. Terima kasih Bu Darti. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker saat sekolah. Ayo, iya. Beda ya Bapak. Nah, yang terakhir, ini ya coba ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tersenggol sendiri ya, itu hukuman atau konsekuensi? Oke. Konsekuensi ini berarti karena tidak ada dengan kesalahan, tidak ada hubungannya dengan kesalahan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Kira-kira ini akan mempengaruhi dia apa tidak, Bapak Ibu guru? Ini hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan terlambat. Tidak ada hubungannya dengan dia tidak terlambat apa? Iya, maksudnya apa berarti? Hukuman, maksudnya hukuman. Lari mengelilingi lapangan di jam bukan olahraga ya, karena terlambat hadir di sekolah. Ini maksudnya hukuman lagi karena tidak mempengaruhi apapun. Ini berupa hukuman fisik. Membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri. Konsekuensi ya, karena dia membuat coretan maka dia harus membersihkannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tidak sengaja. Konsekuensi ya, karena dia tersenggol dia bertanggung jawab. Tapi dalam konsekuensi ini tidak ada solusinya. Konsekuensi ya sudah sampai itu saja, tidak ada rasa tanggung jawabnya. Maka dari itu perlu adanya restitusi. Restitusi ini kita menanamkan rasa tanggung jawab siswa. Kita ajak ngobrol berdua bersama. Kira-kira kenapa sih kamu hari ini datang terlambat? Bagaimana kalau kamu supaya tidak terlambat lagi itu bagaimana? Nah, dia mikir, dia mencari solusinya sendiri ya. Itu namanya restitusi. Nih, Bapak Ibu guru, dia memikirkan diri dan dia bertanggung jawab atas solusinya sendiri. Nah, segitiga restitusi ini kelanjutan dari restitusi tadi. Segitiga restitusi ini maksudnya adalah prinsip yang kita gunakan, tahapan yang kita gunakan apabila ada siswa yang melanggar. Yang pertama tahapan yang segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Nah, ini membuat siswa merasa nyaman dulu. Misal hari ini ada yang terlambat, gampang saja ya, kita terlambat. Kita stabilkan siswa dulu supaya tidak takut, supaya dia banyak ngobrol dengan kita. Hari ini
Kesha terlambat, wajar Mbak Kesha. Saya sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Dibuat nyaman muridnya. Ini namanya menstabilkan identitas. Wajar. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Ini namanya menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan salah. Tetapi hari ini Mbak Kesha datang terlambat itu perbuatan yang salah apa tidak sih? Sesuai ini namanya validasi tindakan. Dia akan menjawab salah itu. Dia akan menjawab kelakuannya sendiri. Dia terlambat itu mengakui salah. Ini namanya validasi tindakan yang salah. Terus kita sebelum pembelajaran tadi kan, sebelum pembelajaran di awal tahun kan membuat keyakinan kelas. Kita ingatkan keyakinan kelas yang anak itu langgar. Berarti keyakinan apa yang Mbak Kesha langgar hari ini? Dia datang terlambat, tidak mengganggu pembelajaran, tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Itu Mbak. Terus kita cari solusi secara bersama-sama. Biarkan siswa yang mencari solusi dengan menanyakan tadi kenapa kok datang terlambat, karena misal kesiangan. Mbak Kesha bisa memasang bagaimana cara Mbak Kesha supaya tidak terlambat lagi. Kita tawarkan dulu ya. Misal sudah dewasa ini, kalau masih anak kelas 1, kelas 2 mungkin belum bisa. Tapi kalau sudah kelas 3 sampai kelas 6 mungkin sudah dewasa, sudah tahu memecahkan masalahnya. Dengan pasang alarm Bu, nggak ada ya, ngasih tahu ibu yang di rumah supaya membangunkan saya karena ibu bangun pagi jam 4. Seperti itu. Dia cari solusinya sendiri dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia omongkan. Ini namanya segitiga restitusi dalam menghadapi siswa yang bermasalah. Menstabilkan identitas. Lanjut ya, tadi sudah saya terangkan. Lanjut. Ini contoh kasus 1. Dia meminjam barang tanpa izin. Ini Mas Rendra meminjam barang tanpa izin. Sabtu pagi Rendra anak kelas 1 baru kesiangan. Malam sebelumnya Rendra itu nonton pawai alun-alun Pati yang kemarin hari besar Pati ya. Terus dia lupa tidak bawa krayon, malah pinjam tanpa izin sama Mas Asya. Ayo kita simak videonya. Bilang udah ngomong-ngomong. Nanti habis mewarnai Mas Rendra dipanggil Bu Tuti ke sini, tahu enggak kenapa? Enggak tahu. Tadi Mas Rendra enggak bawa krayon ya? Enggak, sini deket. Enggak bawa krayon. Enggak bawa krayon? Kenapa enggak bawa krayon, Nak? Lupa. Bu Tuti juga pernah enggak bawa barang kayak krayon, buku juga pernah, sama kayak Mas Rendra, wajar, enggak apa-apa. Ya. Tadi Mas Rendra pinjem krayon sama Mas Asyad, tapi enggak bilang. Iya. Salah apa enggak kayak gitu? Salah. Salah ya sayang ya? Salah. Berarti kalau mau pinjam itu harus gimana? Harus ngomong. Iya, harus bilang dulu sama Mas Asyad ya. Berarti nggak sesuai ya dengan keyakinan kelas kita nih. Apa keyakinan apa yang Mas Rendra langgar hari ini? Nggak tahu. Jujuran. Iya kan? Ya, sesuai dengan keyakinan kelas kita, kalau kita sebagai anak kelas 1 harus jujur. Nggih, pinter, harus jujur ya. Berarti kalau mau pinjam sesuatu itu harus harus bilang. Berarti kamu tadi ndak bawa krayon karena
Lupa berarti tadi malam belajar enggak? Belajar. Kalau mau bawa sesuatu itu harus kalau mau sekolah malamnya itu dimasukkan dulu sesuai jadwal, harus jadwal dulu nggih. Nggih, berarti Mas Rendra harus jadwal dulu sebelum mau sekolah. Nggih. Sing jadwal Mas Rendra sendiri apa atau Ibu? Ibu. Iya, Ibu nanti dibilangin ya. Ibu, jangan lupa hari ini ada menggambar ya. Tapi kalau sudah kelas 1 juga harus bisa latihan menjadwal sendiri. Sudah kelas 1 udah dewasa. Hari ini jadwalnya apa saja kan sudah diberitahu Bu Tuti, nggih? Oke. Ya. Bu Tuti, Mas Rendra mau minta maaf sama Mas Asyad? Mau? Tas? Ya, dah. Hari Senin ada siswa kebetulan kelas bawah, kita kelas ketaril ya Bapak Ibu. Ada kelas 2 tidak memakai topi saat upacara. Tidak memakai topi. Kita buat sedikit eksklusif. Kalian dipanggil Bu Tuti di kelasnya Bu Tuti, tahu enggak? Kenapa? Tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Tadi pagi sebelum pembelajaran kita melakukan apa tadi pagi? Upacara. Tadi kalian memakai peralatan lengkap apa tidak? Tidak. Iya. Sebagai manusia, sebagai anak, pasti pernah melakukan kesalahan, iya kan? Kesalahan apa sih yang kalian buat tadi? Tidak pakai topi. Mbak Bunga? Tidak pakai topi. Mbak Kaisa? Tidak pakai. Wajar sebagai anak, sebagai manusia itu pernah melakukan kesalahan. Berarti memaklumi, nggih. Tapi kalau tidak memakai topi itu perbuatan yang salah apa tidak? Salah. Kenapa kok salah? Karena sudah menjadi kesepakatan kita saat upacara itu harus memakai topi. Berarti kalian melanggar kesepakatan sekolah kita bahwa setiap hari Senin anak-anak harus memakai peralatan seragam yang lengkap termasuk topi. Mbak Risa nggak bawa topi kenapa? Lupa, ketinggalan. Sudah ditaruh di meja Ibu, tetapi lupa bawa. Mbak Bunga kenapa? Ketinggalan sama Mbak Kesa? Hilang. Kalau hilang ya harus beli. Nanti uangnya bisa pakai uangnya Ibu atau enggak ya kamu nabung sedikit-sedikit ya. Ya kan beli topi kan bisa kan kalau beli topi nak? Bisa. Sebenarnya kegunaan topi itu apa sih? Untuk apa toh saat upacara itu? Supaya apa sih topi itu? Supaya apa? Enggak kena sinar matahari, enggak kepanasan ya, betul? Itu sebenarnya untuk kamu sendiri manfaatnya, supaya kamu enggak kena sinar matahari. Berarti Mbak Risa sama Mbak Bunga solusinya itu kalau mau setiap hari Minggu malam itu harus dipersiapkan dulu, ditaruh tas ya. Masih disiapkan oleh Ibu? Masih? Bunga siapkan sendiri apa disiapkan Ibu? Oh iya, bagus. Jadi bukan beli, tapi Mbak Cak juga harus disiapkan itu sudah kelas 2 ya kan? Iya. Kalau sudah dewasa, sudah SD harus bisa menata jadwal sendiri. Kan sudah disiapkan sama Bu Endah ya toh, jadwalnya sudah tahu kan kalau hari Senin ada upacara, betul? Iya. Jadi malamnya itu harus gimana? Ditata dulu bukunya, terus ya. Iya. Nggih. Ya, Mbak Bunga ditata sendiri, bisa menyiapkan sendiri
jadwalnya termasuk topi? Ya, bisa. Yakin bisa? Berarti Senin depan berarti kalian sudah bisa memakai memakai topi. Terima kasih. Tos dulu ya, memakai topi loh ya. Kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi ini diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna sehingga murid tidak merasa dihakimi dan murid akan menjadi lebih mandiri, tanggung jawabnya jujurnya dan lebih disiplin. Refleksi, ambilkan ya. Langsung saja. Refleksinya melibatkan anak dalam merencanakan kegiatan kelasnya. Dalam kegiatan keyakinan kelas kita harus melibatkan anak. Kemudian kita harus bisa memotivasi intrinsik siswa dapat mengembangkan budaya positif di sekolah, menghindari penghargaan dan hukuman dengan cara meningkatkan motivasi intrinsiknya siswa. Terus rencana perbaikan, bagaimana rencana perbaikan kita? Yaitu dengan menggerakkan rekan-rekan guru untuk menerapkan posisi kontrol dalam menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dan menciptakan budaya positif di sekolah, serta terus membangun kolaborasi demi terwujudnya budaya positif. Yang kedua, mempersiapkan alat pendukung dalam kegiatan. Yang keempat, mempublikasikan artikel tentang kegiatan budaya positif yang telah dilakukan pada sekolah supaya dapat menjadi contoh yang baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Selanjutnya apabila ada yang ditanyakan, saya mengajukan tangannya. Ada yang mau bertanya? Ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Bukit. Saya mau bertanya, kapan kita melaksanakan, tadi kan ada segitiga restitusi, kapan kita melaksanakan segitiga restitusi tersebut? Terima kasih. Jawab dulu ya, nanti lanjutkan. Cara kapan kita melaksanakan segitiga restitusi tersebut? Segitiga restitusi ini kita lakukan apabila kita melihat dari wali kelas. Saya tadi melakukan segitiga restitusi untuk kelas 2. Misal guru kelas 2 lagi pergi atau kemana, kita melihat langsung, bisa kita ajak bersama-sama muridnya. Dengan pertama, dengan menstabilkan murid dulu, disenangkan murid dulu, tidak boleh langsung menghakimi, tidak boleh langsung memarahi. Kita tanyai dulu. Wajar, setiap manusia itu pernah melakukan salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Terus yang kedua, diomongin lagi, apa perbuatan yang kamu lakukan tadi itu salah apa benar? Apa benar? Biar siswa tersebut yang menjawab. Kemudian kita melontarkan solusinya, tapi biar siswa sendiri. Kita tanyai solusi yang bagaimana supaya siswa tersebut tidak melakukan hukuman, tidak melakukan kesalahan. Biarkan siswa tersebut, misalnya sudah kelas atas ya Bapak, misal sudah kelas atas, biarkan siswa tersebut yang mencari solusinya sendiri, supaya dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kemudian dia imani, apabila masih melanggar lagi, kita ingatkan lagi, karena tugas guru adalah membimbing siswa untuk ke arah yang lebih baik. Itu ya Bapak. Apabila siswa melanggar salah, kita panggil, tidak apa-apa. Bisa jangan diomongin saat ada temannya, kita ngomong sendiri, ya Bapak. Jadi itu waktu restitusi ada jam tersendiri atau gabung sama waktu pelajaran mata pelajaran di kelas? Kalau gabung dengan jam pelajaran, siswa yang lain diberi tugas bisa langsung, atau nanti saat istirahat. Tadi saya nggak langsung memberi teguran kepada kelas 2, tapi saat istirahat dia sudah jajan, saya panggil di kelas saya, kebetulan kelas 1 di kelas 1 saya panggil, nanti ke kelasnya berbukti ya mau tak amani, nah kayak gitu. Terserah istirahat, boleh pulang sekolah juga tidak apa-apa, tapi pada hari itu supaya siswa tersebut masih mengingat apa sih kesalahan yang dia berbuat hari
Biar temannya tidak tahu. Biar temannya tidak tahu. Iya, nanti malah diajak aja ya. Ibunya tadi Mbak Endah. Berdiri coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Sulistiawati. Saya akan bertanya tentang keyakinan kelas yang sudah dijelaskan oleh Bu Tuti tadi. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas untuk kelas rendah? Apakah ada perbedaan antara cara membuat keyakinan kelas buat kelas rendah dengan kelas tinggi? Terus yang kedua, tadi Bu Tuti sudah menjelaskan tentang tidak membuang sampah sembarangan. Tadi itu termasuk kata positif tambah tinggi? Tidak kan? Kemudian yang kata positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Terus mengapa dalam membuat kesepakatan kelas harus menggunakan kata yang positif? Terima kasih. Terima kasih Bu Enda atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Membuat keyakinan kelas untuk kelas bawah dan kelas tinggi tentu ada perbedaannya. Apalagi kalau kelas bawah itu belum bisa baca tulis, belum bisa mengutarakan pendapatnya, belum bisa kan? Kita sebagai guru memancing dulu. Kok kelas kita hari ini kotor? Bagaimana kalau kelas kita tidak kotor? Itu harus bagaimana? Biarkan siswa yang mencari solusinya sendiri. Itu kelas rendah. Tapi kalau kelas tinggi pasti sudah tahu nilai-nilai kebersihan apa yang perlu kita tanamkan dalam kelas kita supaya kelas kita berjalan dengan lancar. Pasti sudah bisa. Kelas tinggi pakai kertas, kita tampung pendapat-pendapat siswa tersebut. Kalau kelas rendah kita pandu dengan kata-kata pancingan. Untuk membuat keyakinan kelas harus menggunakan kata positif. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk membuat keyakinan itu harus menggunakan kata positif karena supaya yang diingat siswa itu yang positifnya saja. Contoh tadi kan tidak memakai, tidak mengerjakan PR. Yang dipikir siswa orang garap PR, orang bukan sing bagus, bukan kalimat yang bagus ya. Jadi hindari kalimat negatif supaya siswa tidak mengingat-ingat kalimat negatif. Yang diingat hanya kalimat positif, menghormati guru itu contohnya, terus membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas itu adalah kalimat positif. Begitu Mbak Enda? Benda. Ada yang bertanya lagi Bapak Ibu guru? Mungkin ada yang mau bagi yang lainnya? Kalau masih kurang puas, sampun. Kalau sampun, monggo. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Apabila saya melakukan kesalahan, saya mohon yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya lanjutkan ke pembawa acaranya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Surafni Triwastati atas pemaparan diseminasi CLP SD Negeri Seberang. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup bacaan. Kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Budaya positif yang sudah dan akan berkembang setelah diseminasi di SD Negeri Sumber Arom, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Upacara bendera hari Senin. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta.
pengembangan nilai, kesatuan dan berbudaya. Selamanda, Selasa menyanyikan lagu nasional dan daerah. Pengembangan nilai kemandirian, anyelir, asik dan menyenangkan, literasi di hari Rabu. Pengembangan nilai tanggung jawab, Kamelia, Kamis menghasilkan inovasi dan karya. Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. Qum lil ibadah talqa as-sa'adah, talqa as-sa'adah, talqa an-na'im. Allah Karim. Kegiatan sepatu. Senam sehat setiap Sabtu. Asdi Negeri Sumberarum. Setelah itu kau dapat yang kau minta, tiba-tiba kau hilang. Kopi dan diam, ternyata abu-abu. Kau suka tipu-tipu, kau bilang ini itu, tapi semuanya palsu. Kau hanya pura-pura, sekarang kau hura-hura. Kau datang kasih luka, baru kau sembunyi muka. Ternyata Membuat keyakinan kelas di awal tahun ajaran baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endah Sulistiawarni. Pada hari Sabtu kemarin, saya dan rekan-rekan guru telah menghadiri kegiatan diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Suratmi Dwi Astuti. Dalam kegiatan tersebut, saya mendapatkan banyak ilmu tentang kegiatan disiplin positif di sekolah. Nah, dari kegiatan tersebut, saya menjadi paham bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas, terutama kalau saya ini bagi kelas 2. Nah, setelah saya paham dengan keyakinan kelas yang dijelaskan oleh Bu Tuti, saya akan segera menerapkan keyakinan kelas tersebut di kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui pemaparan yang telah disampaikan Ibu Tuti, saya guru kelas 4 mengetahui bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah dengan tahapan segitiga restitusi. Semoga budaya positif restitusi ini akan selalu terus membudaya serta meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab Demikian siswa. video Wassalamualaikum aksi nyata saya. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Risa. Halo, nama saya Bunga. Hari ini kami tidak memakai topi saat upacara, dan kami akan berjanji akan memakai topi di hari Senin. Terima kasih. Nasihatnya Ibu Tuti. Demikian aksi nyata saya tentang budaya positif. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.